dengan juri dan moderator serta tim kontra yang saya hormati dan banggakan. Saya Delia Salsabila sebagai tim pro. Saya ingin menyampaikan argumen pendukung untuk mengatasi kasus bullying di Korea Selatan dengan menurunkan usia pidana anak menjadi 10 tahun daripada mempidanakan orang tua. Hal tersebut dikarenakan saya dengan bangga menyatakan bahwa saya setuju untuk mengatasi kasus bullying di Korea Selatan dengan menurunkan usia pidana anak menjadi 10 tahun daripada mempidanakan orang tua. Saya percaya bahwa langkah ini dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam menghadapi masalah bullying dan membantu mencegah kekerasan di kalangan remaja. Saya juga mempunyai data. Menurut laman resmi izntimes.com, tindakan bullying di lingkungan sekolah yang ada di Korea Selatan sangat marak terjadi di usia 11-14 tahun. Sehingga dalam mengatasi kasus bullying di Korea Selatan dengan menurunkan usia pidana anak menjadi 10 tahun. Saya nilai sebagai langkah yang dilakukan memberikan pendekatan yang lebih efektif dan responsif dalam menghadapi masalah bullying. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa alasan saya dalam argumen saya kali ini. Yang pertama, alasan pertama saya yaitu menurunkan usia pidana anak memungkinkan kasus bullying dapat ditangani lebih dini. Tindakan pencegahan dini atau yang lebih awal ini dapat mencegah masalah bullying berkembang menjadi lebih serius dan mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan lebih lanjut. Kemudian alasan kedua, dengan menurunkan usia pidana, remaja yang terlibat dalam bullying dapat lebih sadar akan konsekuensi dari tindakan mereka. Hal ini dapat membantu mereka untuk lebih bertanggung jawab atas perilaku mereka dan memahami dampak negatif dari tindakan bullying. Selanjutnya, alasan ketiga, menurunkan usia pidana memberikan kesempatan bagi sistem hukum untuk menerapkan pendekatan rehabilitatif daripada hukuman. Remaja yang terlibat dalam bullying dapat mendapatkan dukungan dan bimbingan untuk mengubah perilaku mereka agar tidak mengulangi tindakan yang merugikan tersebut. Selanjutnya, alasan yang keempat, dengan menurunkan usia pidana, kemudian pemerintah dapat fokus dan pelaku dapat diarahkan kepada perilaku individu remaja yang terlibat dalam bullying. Ini dapat membantu mencegah terjadinya generalisasi atau stereotip terhadap kelompok tertentu yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Alasan kelima, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah bullying dan pentingnya menghadapinya dengan cara yang tepat. Melalui pendekatan yang lebih edukatif, masyarakat dapat lebih memahami akar masalah dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menghargai perbedaan. Kemudian di alasan keenam, menurunkan usia pidana anak adalah cara untuk mengakui bahwa remaja juga dapat berbuat kesalahan dan belajar dari tindakan mereka. Hal ini konsisten dengan prinsip penghormatan terhadap hak dan kebutuhan anak untuk perkembangan dan pembelajaran. Alasan ketujuh, dapat membantu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak yang terlibat dalam kasus bullying. Pendekatan rehabilitatif lebih mengedepankan upaya untuk memperbaiki perilaku daripada menghukum secara berat. Kemudian, ada alasan ke-8-nya juga, dengan menurunkan usia pidana, perhatian lebih besar diberikan pada perubahan sosial dan pembentukan lingkungan yang lebih inklusif. Ini merupakan langkah proaktif untuk menciptakan masyarakat yang lebih peduli dan responsif terhadap masalah bullying. Kemudian alasan ke-9, menurunkan usia pidana anak menjadi 10 tahun memberikan kesempatan bagi sistem hukum untuk lebih fokus pada pendidikan dan pemahaman. Dengan memahami konsekuensi dari tindakan mereka atau tindakan dari pelaku ini sejak usia dini, remaja dapat lebih mudah dipahami tentang pentingnya menghargai orang lain dan dampak negatif dari perilaku bullying tersebut. Pendekatan rehabilitatif dan pendidikan untuk mengatasi bullying dapat mengoptimalkan sumber daya pemerintah dan masyarakat untuk fokus pada pencegahan dan pendidikan, sehingga lebih memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan. Kemudian alasan ke-10, remaja yang melakukan bullying pada usia muda seringkali menunjukkan perilaku agresif yang dapat berkembang menjadi masalah serius di masa depan. Dengan menurunkan usia pidana, kasus bullying dapat ditangani lebih awal sebelum menjadi lebih buruk. Kemudian alasan ke-11, menghadapi remaja di bawah usia pidana memungkinkan sistem hukum untuk lebih fokus pada rehabilitasi daripada hukuman.
rehabilitatif ini dapat membantu remaja mengevaluasi dan mengubah perilaku mereka serta mengulangi tindakan bullying yang merugikan ini. Kemudian, alasan ke-12, dengan menurunkan usia pidana anak, perhatian lebih difokuskan pada remaja sebagai pelaku bullying yang merupakan sumber masalah utama daripada mendidik orang tua. Ini memungkinkan sistem hukum untuk lebih efektif mengatasi perilaku bullying dari akar permasalahannya langsung. Selanjutnya, alasan ke-13, penurunan usia pidana dapat memberikan kesempatan untuk mengubah perilaku remaja yang terlibat dalam bullying di usia yang relatif lebih muda. Proses rehabilitatif yang dimulai lebih awal dapat memberikan dampak positif dalam menghindari perilaku yang lebih agresif di masa depan. Selanjutnya, alasan ke-14, dengan mengurangi usia pidana anak mempertimbangkan bahwa remaja pada usia muda mungkin belum sepenuhnya menyadari konsekuensi dari tindakan mereka. Sehingga pendekatan ini lebih sensitif terhadap konteks sosial dan perkembangan mental anak-anak. Alasan ke-15, dengan menurunkan usia pidana anak, remaja yang terlibat dalam bullying dapat mendapatkan dukungan dan perhatian yang lebih besar. Proses rehabilitatif juga dapat membantu mereka mengatasi masalah dan menghindari perilaku bullying di masa depan. Selanjutnya, alasan ke-16 dan merupakan alasan dan argumen terakhir dari saya sebagai pembicara tim pro, yaitu penurunan usia pidana anak menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencegahan bullying dengan menargetkan tindakan remaja secara dini dan mengubah perilaku mereka melalui pendekatan rehabilitatif. Kemudian, Dewan Juri yang terhormat, dengan alasan-alasan inilah saya menyuarakan pendekatan yang lebih holistik dan proaktif dalam mengatasi kasus bullying di Korea Selatan dengan memberikan perhatian pada remaja sebagai individu yang perlu mendapatkan bimbingan dan dukungan untuk perubahan perilaku yang lebih positif. Langkah ini dapat memberikan dampak jangka panjang yang positif dan menciptakan lingkungan yang lebih aman, peduli, dan mendukung pertumbuhan anak-anak dan remaja di negara tersebut. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, dengan ini saya sebagai tim pro menyatakan dengan bangga bahwa tim pro sangat setuju dengan mosi untuk mengatasi kasus bullying di Korea Selatan dengan menurunkan usia pidana anak menjadi 10 tahun daripada mempidanakan orang tua. Kasus bullying yang terjadi di Korea Selatan terjadi dengan begitu sangat masif, menjadi perhatian serius bagi pemerintah Korea Selatan untuk mengatasi masalah terkait dengan kasus bullying atau perundungan ini. Persaingan yang ketat antar individu di Korea Selatan untuk memenangkan persaingan dan menjatuhkan pihak lain menjadi salah satu faktor yang membuat kasus bullying ini begitu masif terjadi. Selain itu, peran dari orang tua untuk membimbing dan mengawasi anak-anak di Korea Selatan sangat minim. Banyak sekali orang tua di Korea Selatan seringkali tidak memiliki waktu untuk dapat berinteraksi dengan keluarga ataupun dengan anak-anak mereka, juga menjadi alasan mengapa kasus bullying di Korea Selatan terus terjadi. Selain itu juga, status keluarga dan hierarki sosial masyarakat di Korea Selatan yang tinggi menjadikan kasus bullying sulit untuk dihindarkan. Lantas, bagaimana dengan kasus bullying yang terjadi di Indonesia saat ini? Kasus bullying terjadi di seluruh negara manapun termasuk Indonesia. Tidak sedikit juga kasus-kasus bullying di kalangan sekolah dasar maupun sekolah menengah yang terjadi di negeri kita ini. Seringkali di masyarakat kita, kasus bullying dianggap sebagai kejahilan anak kecil atau dianggap sebagai candaan. Padahal di titik tertentu bisa saja ada sesuatu yang lebih buruk sedang terjadi tanpa kita ketahui. Kasus bullying atau perilaku perundungan memiliki dampak negatif terutama bagi psikologis anak. Maka kasus bullying ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah ataupun seluruh elemen masyarakat. Saya Ahmad Firdaus sebagai pembicara dari tim kontra menyatakan tidak setuju atau menolak mosi yang dikeluarkan, yaitu untuk mengatasi kasus bullying di Korea Selatan, Dewan ini menetapkan untuk menurunkan usia pidana anak dibandingkan dengan mempidanakan orang tua. Dewan juri yang terhormat, ada setidaknya 2 alasan mengapa saya menolak atau tidak setuju dengan mosi debat ini. Alasan yang pertama yaitu terkait dengan psikologis dan tanggung jawab anak. Anak-anak pada usia yang lebih muda belum memiliki tingkat kematangan psikologis dan pemahaman yang cukup tentang konsekuensi dari tindakan mereka. Menurunkan usia pidana anak dapat menimbulkan pertanyaan tentang apakah anak-anak pada usia tersebut benar-benar mengerti apa tindakan yang mereka lakukan dan tanggung jawab hukum atas perbuatan tersebut. Menurunkan usia pidana anak dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap masa depan anak-anak tersebut. Memberikan label sebagai pelaku kejahatan pada usia yang lebih muda dapat mengikat mereka dalam sistem pidana dan menghambat kesempatan untuk rehabilitasi dan pemulihan. Penurunan usia pidana anak juga dapat menciptakan kekhawatiran tentang kemungkinan peningkatan tindakan kriminal oleh anak-anak karena mereka tahu mereka tidak akan dihukum seberat sebagai orang dewasa.
Alasan yang kedua yaitu terkait dengan efektivitas keputusan atau kebijakan menurunkan usia pidana anak. Dewan juri yang terhormat, perlu diketahui bahwa permasalahan kasus bullying disebabkan oleh faktor lingkungan dan sosial masyarakat. Maka yang perlu diperhatikan di sini adalah kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan sosial masyarakat, bukan kebijakan terkait hukum pidana. Ini adalah masalah fundamental. Menetapkan kebijakan menurunkan usia pidana anak hanya dapat mengatasi masalah sementara, tidak menyelesaikan masalah hingga ke akar-akarnya. Yang bila mana kebijakan ini ditetapkan, maka kasus bullying akan hanya berhenti sesaat dan tetap terus terjadi berulang kali. Dan juga di titik tertentu dapat berdampak buruk bagi anak-anak itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, menurunkan usia pidana anak dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap sistem peradilan dan keamanan masyarakat. Kebijakan semacam ini dapat mengakibatkan lonjakan kasus anak pelaku kriminal dan sistem peradilan dapat menjadi lebih terbebani. Penurunan usia pidana anak juga dapat membuka pintu bagi potensi penyalahgunaan hukum. Beberapa anak mungkin mencoba memanfaatkan peraturan ini untuk menghindari tanggung jawab atas perbuatan kriminal mereka. Kasus bullying atau perilaku pidana anak lainnya seharusnya menjadi tanggung jawab dari orang tua anak tersebut. Karena orang tualah yang memiliki peran besar dalam bagaimana membimbing dan mengawasi anak-anak mereka. Maka disinilah orang tua memiliki tanggung jawab untuk pemulihan dan rehabilitasi pidana anak. Pemulihan dan rehabilitasi pidana anak yang melibatkan orang tua adalah pendekatan yang sangat penting dalam membantu anak-anak yang terlibat dalam tindakan pidana. Peran orang tua dalam proses ini sangat krusial karena mereka memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku dan perkembangan anak. Dewan juri yang terhormat melibatkan orang tua anak dalam proses pemulihan dan rehabilitasi pidana anak sangat perlu dilakukan. Adapun beberapa cara supaya proses pemulihan dan rehabilitasi pidana anak yang melibatkan orang tua ini dapat dilakukan dengan efektif. Penting bagi para profesional yang terlibat dalam rehabilitasi pidana anak untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang tua. Mereka harus terlibat secara aktif dalam proses rehabilitasi anak dan berpartisipasi dalam keputusan terkait program dan intervensi. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada orang tua tentang cara mendukung dan membantu anak-anak mereka dalam proses rehabilitasi adalah penting. Orang tua harus diberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami masalah anak mereka dan memberikan dukungan yang tepat. Konseling keluarga dapat menjadi sarana penting untuk membantu anggota keluarga berkomunikasi dan memahami peran mereka dalam pemulihan anak. Konseling keluarga dapat membantu mengatasi masalah dan konflik yang mungkin menyebabkan perilaku kriminal anak. Orang tua harus memberikan pengawasan dan dukungan yang konstan untuk anak mereka selama proses rehabilitasi. Hal ini bisa termasuk mengawasi perilaku anak, memberikan dorongan positif, dan memastikan anak memiliki lingkungan yang stabil dan mendukung di rumah. Orang tua harus ikut terlibat dalam program pemulihan anak, seperti kelas keterampilan, konseling, dan kegiatan positif lainnya. Ini dapat membantu memperkuat hubungan antara anak dan orang tua, serta membantu anak mengatasi masalah dan kesulitan. Setelah anak selesai program rehabilitasi, peran orang tua dalam membantu reintegrasi anak ke dalam masyarakat menjadi kunci. Orang tua harus terus memberikan dukungan dan bimbingan untuk memastikan anak berhasil mengatasi tantangan dan menjalani kehidupan yang positif. Maka dari semua apa yang telah saya paparkan, saya dengan tegas menolak mosi debat ini dan saya menyimpulkan bahwa kasus bullying yang terjadi di Korea Selatan ataupun di Indonesia merupakan perilaku buruk yang memiliki dampak negatif yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya tindakan pencegahan untuk mengatasi masalah kasus bullying ini. Menurunkan usia pidana anak jelas bukan solusi atas masalah ini, karena keputusan ini dapat memberikan dampak terhadap psikologis dan tanggung jawab anak. Dan juga keputusan ini kurang efektif dalam upaya mencegahnya, karena tidak ada penyelesaiannya karena tidak menyelesaikan hingga ke inti masalah yang paling fundamental. Justru orang tualah yang seharusnya bertanggung jawab atas semua tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Karena merekalah yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan membimbing pertumbuhan dari setiap anak-anak mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.